A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali pada kajian pagi hari ini, hari Selasa ya. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2023. Kita kembali membahas tentang bagaimana pandangan sains tauhid mengenai fenomena kehidupan manusia. Ini adalah buku baru yaitu dengan judul Panduan Workshop Dasar Sains Tauhid, Kurikulum Tauhid dan Studi Dokter Sejarah, yang bisa pemirsa ikuti dengan mendaftar secara online, baik offline dan online kepada keluarga LCP Indonesia. Ya, pada kesempatan ini kita ingin mencoba mengulas sebuah berita. Ya, ini ada seorang guru ya, untuk menertibkan siswa harus masuk ke dalam kelas masing-masing. Tapi ketika itu ada ini siswa ada yang merokok, kasus lalu ditegur oleh guru salah seorang guru ya, masuk ke lapangan untuk menertibkan siswa. kena katapel yang dilakukan oleh seorang orang tua ditegur, ternyata dari terjadi di wilayah Sumatera ya. dan Pak Ya, Jarman ini tidak tahu karena di saat itu Pak Jarman langsung menuju lapangan untuk ini menggambarkan betapa berat dan betapa resikonya seorang guru yang hanya bersenjatakan pengetahuan kemudian harus berhadapan dengan perlaku kekerasan ya. Masuk ke gerbang Dan kami rasa, saya sebagai seorang dosen ya, yang bergerak dalam bidang pengetahuan, pengetahuan itu adalah wilayah pena, maka tidak ada tempatnya guru atau dosen untuk mendapatkan kekerasan ya seperti ini. Ya, kekerasan ataupun ya sampai seperti ini ya. Apalagi sampai meninggal seperti kasus yang terjadi di Sampang Madura, dan saya juga sudah tulis ya di dalam sebuah artikel dengan judul Pentingnya Kurikulum Tauhid. Ya, coba kita cari. Ya, coba kita cari ya. Saya pernah menulis dulu Kurikulum Tauhid. Siswa membunuh gurunya. Garis miring Dharma Wijaya. Ya, ini saya ya, jadi ini siswa membunuh gurunya sendiri, terjadi dengan sebuah catatan pentingnya betapa mendesaknya agar kurikulum tauhid bisa dikembangkan di Indonesia. Ini saya tulis pada tahun 2000 berapa ya. Jadi pemirsa bisa baca sendiri di website ya. Ini tahun 2018 ya. Ini tanggal 30 Desember 2018. Ini saya ulas ini berdasarkan kejadian di Sampang Madura kalau saya tidak salah ya. Nah, ini kejadian yang hari ini adalah kejadian yang kesekian kalinya, di mana guru atau dosen sering menjadi korban kekerasan atau kriminalitas dari siswa atau mahasiswa yang mereka
didik secara pengetahuan. Nah, dalam hal ini ya ada dua permasalahan yang harus kita pahami. Pertama, guru dosen adalah orang yang bergerak dalam bidang pengetahuan. Kemudian murid, siswa dan mahasiswa juga adalah orang-orang yang sedang berusaha mendapatkan pengetahuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya kita mengenal namanya perilaku sosial bermasalah. Ya, perilaku sosial bermasalah. Kadang-kadang memang ada oknum guru yang memang agak keras dalam memperlakukan murid, siswa dan mahasiswanya. Tetapi dalam perspektif pendidikan ya itu masih bisa dipahami, karena tidak mungkin guru dosen agak keras kalau memang tidak ada permasalahan di dalamnya. Nah, apabila murid, siswa dan mendapatkan sesuatu yang kurang tepat dari guru atau dosen, kan bisa melakukan pengaduan kepada pihak sekolah dan selanjutnya begitu. Ini dari pihak guru ya. Kalau seandainya ada siswa, murid ya, atau mahasiswa yang dirugikan dalam konteks pelecehan, pembulian dan kekerasan seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, tetapi ya, apabila sikap pendidikan guru ya, dalam konteks tadi seperti di Sampang ini adalah menegur, karena ketika waktu pelajaran siswanya masih bermain-main, di mana gurunya meminta perhatian, tetapi ketika gurunya mencoba memberikan peringatan, di mana siswa merasa tersinggung, emosi, dan kemudian mencoba melakukan kekerasan sampai berakhir pada kematian ini. Dan ini guru yang di Sampang ini ya anaknya masih umur 1 tahun kalau saya tidak salah ya. Kalau yang terjadi baru-baru ini di Sumatera ini saya belum tahu ya. Ya ini. Nah, ini adalah korban ketapel ya. Nah, di mana anaknya lari pulang, kemudian orang tuanya ambil bagian dengan melakukan kekerasan kepada guru. Nah, dalam perspektif kami keluarga LCP Indonesia ya, keluarga LCP Indonesia, masalah ini salah satu sebabnya adalah di mana sekolah umum, yaitu sekolah umum ya, ini terutama sekolah umum, karena memang berat ya, wilayah pendidikan ya adalah wilayah yang sangat berat ya. Saya ingin memberikan salah satu data dari sumber Al-Quran. Dulu ya, ketika manusia awal hanya baru beberapa orang ya, yaitu Adam, Hawa dan anaknya yang masih bisa dihitung dengan jari, tapi pada waktu itu Nabi Adam adalah seorang nabi begitu. Beliau adalah seorang nabi, kemudian dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi karena beratnya itu pendidikan, ini yang kurang dipahami oleh orang tua ya. Ya. Ini betapa beratnya itu kerja guru dan dosen dalam konteks pendidikan. Dan saya sendiri, dan terus terang saya sendiri sudah mengajar 20 tahun ini. Kalau seandainya modal saya ada, saya pensiun dini dari profesi saya sebagai dosen, karena saking beratnya itu menjadi dosen ya. Ya begitu. Saya sama-sama ini sementara mencari modal untuk bisa pensiun dini, karena persoalan pendidikan itu bukan hanya persoalan menyampaikan kata dengan kata ya, tapi adalah bagaimana membantu mahasiswa atau siswa yang kita didik agar kehidupannya lebih baik, bukan hanya sekedar membaca buku kemudian salin dan pulang terus ujian ya. Itu yang saya pahami, sehingga saya ini sudah mengajar jadi dosen sejak tahun 99 di Universitas Hasanuddin sampai sekarang di Universitas Hairun, dan saya tahu betul betapa beratnya itu tantangan pendidikan. Dan ini bukan hanya tantangan daripada guru, tetapi tantangan dari orang tua itu sendiri. Nah, persoalan pertama yang kita hadapi adalah bukan hanya persoalan pengetahuan,
Ya, pendidikan itu adalah suatu hal yang integral, ya, pengetahuan, karakter, dan kemudian bagaimana membantu anak-anak untuk bisa mandiri dan produktif. Ya, mandiri itu artinya bahwa tantangan hidup itu butuh penyelesaian, dan penyelesaian itu butuh pengetahuan, dan kemudian anak-anak harus dilatih bisa bikin produk, agar dengan produk itu anak-anak kita bisa membuat sesuatu yang bernilai ekonomi, yang bisa mendapatkan penghasilan pada mereka. Nah, memotivasi anak didik kita untuk bisa berpengetahuan, ya, menjadi anak yang soleh, mandiri dan produktif, itu luar biasa tantangannya. Tapi tidak bisa dilihat, ya, karena dia sifatnya abstrak, ya, abstrak antara otak dengan otak, seperti itu. Nah, inilah yang tidak banyak dipahami oleh orang tua atau masyarakat secara umum, betapa beratnya tantangan guru atau dosen dalam konteks pendidikan, terutama yang fokus pada tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi bagaimana membantu bisa menjadi inspirasi bagi murid, siswa dan mahasiswa, agar murid, siswa dan mahasiswa ini bisa menjadi murid, siswa, mahasiswa yang soleh. Soleh itu artinya sadar kalau dirinya makhluk, sehingga dia mau bersujud kepada Allah SWT. Nah, kemudian mandiri itu artinya apa? Nah, dia punya jati diri, mau berkarya, mau berinspirasi, kemudian produktif, mau berkarya. Nah, sehingga pendidikan bisa menjadi melahirkan generasi yang soleh dan merdeka, ya, bersujud kepada Allah dan bisa mengelola bumi secara mandiri dan produktif. Ini yang kami pahami, ya, yang kami pahami dalam konteks pendidikan. Maka pendidikan itu jadi berat jadinya, sangat besar nilainya, begitu, ya. Karena adalah wilayah dalam bentuk bagaimana otak dibangun menjadi positif dan konstruktif, begitu. Nah, kami mengamati, dan kami juga sudah terapkan pada keluarga kami sendiri, ya, bahwa kurikulum yang ada kita gunakan saat ini di seluruh dunia itu kurikulumnya bermasalah, begitu. Nah, di situ sebabnya kenapa guru ini dalam bidang pengetahuan umum, ya. Kami tidak bahas dalam bidang agamanya, pengetahuan umum, karena berdasarkan kita bisa lihat sendiri di rapor anak-anak kita, ya, anak-anak kita di sekolah, yang terutama yang sekolah umum, ya, itu 99% pengetahuan umumnya adalah pengetahuan umum yang tidak membantu guru, siswa dan dosen beserta murid, siswa dan mahasiswa untuk kenal kepada Allah, ya, dekat dengan Allah dan takut pada Allah. Di mana pengetahuan umum itu, ya, diajarkan saja secara murni, begitu. Contohnya matematika, ya, belajar matematika langsung 1 tambah 1 2, 3 tambah 3 6, begitu. Kalau sejarah, nah, ini sejarah lebih berat lagi kalau dia sudah sampai pada teori evolusi. Menurut Charles Darwin, ya, manusia modern adalah berasal dari kera. Nah, kalau manusia modern berasal dari kera, bagaimana sumbangnya pada karakter positif? Sementara informasi yang masuk ke otak rasionalnya adalah dari kera. Itu membuat anak menjadi stres karena dia tidak tahu, masa saya manusia dikatakan dari kera? Ini pengetahuan seperti apa ini? Nah, sehingga pengetahuan seperti itu tidak bisa membantu orang tua, ya, tidak bisa membantu guru, tidak bisa membantu lembaga pendidikan membuat anak lebih baik. Malah jadi kurang ajar jadinya, karena dalam konteks teori evolusi, ya, hidup itu adalah persaingan, ya. Kalau murid mau menang, ya, murid harus lebih kuat dan mengalahkan guru, dan terjadi adalah persaingan seperti itu. Itu efeknya, ya, pertarungan antara guru dan murid dalam kelas. Karena menurut teori evolusi, ya, kelompok yang paling unggul adalah kelompok yang paling kuat, nah, dan bisa mengalahkan kelompok yang lain. Nah, ini kan merugikan sendiri kalau itu kita ajarkan kepada anak didik kita, begitu. Nah, itu dampaknya, ya. Maka dalam hal ini kita harus dalami dulu kurikulumnya, dan ini berlaku secara global, ya, di dunia Islam, dunia Barat, dunia lainnya. Nah, sehingga di dalam kelas, ya, guru dan dosen, ya, kesulitan untuk bagaimana membuat proses pendidikan yang berkarakter,
yang bisa istilahnya dalam kajian agama disebut beradab begitu, beradab ya. Ya, kenapa? Karena 99% ya pengetahuan yang didapatkan oleh siswa itu adalah pengetahuan umum, yang mana pengetahuan umum ini dipisahkan secara teori dan metodologi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik pengetahuan itu sendiri. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berharap kepada guru, dosen dan lembaga pendidik bisa melahirkan generasi yang soleh, ya, mandiri dan berdasarkan pengetahuan umum, kalau seluruh pengetahuan umumnya dilepaskan dari kalimat tauhid sebagai kalimat yang menyandarkan manusia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita dalami ya. Maka inilah yang alhamdulillah kami berhasil rumuskan ini ya, setelah saya sendiri ya Prof. Darmijaya Idris ya sebagai kepala keluarga. Saya telah melakukan penelitian selama 21 tahun mengenai penyakit yang dimana saya sakit, mengalami trauma sosial, kemudian berkomplikasi dengan trauma suara. Dan ya karena saya melihat bahwa lemahnya kemampuan kesehatan modern dalam membantu saya berinisiatif dalam keadaan sakit berat mendalami satu demi satu referensi yang kami kumpulkan. Kemudian saya mengajak istri membantu anak-anak untuk membantu saya agar saya bisa menemukan konsep-konsep yang normal ya, konsep-konsep pengetahuan yang sehat yang bisa membantu saya, istri dan anak-anak untuk bisa keluar dari masalah ini. Dan karena saya juga dosen, bisa juga saya terapkan untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa saya agar mereka menjadi mahasiswa yang lebih lebih berkarakter, mencintai pengetahuan dan bisa berproduk sebagai sarjana yang siap menghadapi globalisasi. Seperti itu harapannya ya. Iya, seperti itu. Dan saya dalam konteks ini sudah secara teorinya sudah mulai saya terapkan di mata kuliah saya sendiri sejak 5 tahun yang lalu, di mana saya sudah mulai menerapkan namanya kurikulum tauhid seperti yang saya tulis tadi di artikel ini ya. Ini pentingnya siswa memenuhi gurunya sendiri. Ya, sebuah catatan penting betapa mendesaknya agar kurikulum tauhid bisa dikembangkan di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang ya pemirsa LSP Indonesia sudah bisa mendapatkan buku ya. Ini judulnya bisa lihat sendiri ya. Itu Panduan Workshop Dasar Sains Tauhid, Kurikulum Tauhid dan Studi Dokter Sejarah. Ini memang workshop mengenai sains, kurikulum dan studi yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah untuk membantu negara modern dan lembaga internasional dalam mengatasi kasus kriminal, ya, konflik, perang, krisis, penyakit, bencana sosial dan bencana alam secara terpadu dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya perang nuklir, perang dunia 3 dan kiamat dini ya. Ya, sains tauhid itu adalah sains yang sehat. Kenapa dikatakan sains yang sehat? Karena sains tauhid ini adalah sains pertama dalam sejarah manusia sejak manusia berpengetahuan yang berhasil menyatukan agama dengan sains dengan agama secara teori dan metodologi dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid. Nah, kurikulum tauhid apa? Nah, kurikulum tauhid ini adalah penerapan daripada sains tauhid dalam bidang pendidikan. Makanya kurikulum tauhid ini adalah kurikulum yang sehat, kuat dan diberkahi Allah. Kenapa dikatakan sehat? Karena kurikulum tauhid ini sudah menyatukan antara sains dengan agama, agama dengan sains secara teori dan metodologi, sehingga seluruh pengetahuan umum tidak ada lagi semuanya akan menjadi sarana dakwah kalau dalam perspektif Islam, tapi dalam perspektif sainsnya menjadi sarana untuk membangun karakter yang positif, ya, karakter yang spiritual, ya, karakter yang religius, ya, karakter yang menghargai sesama, kemudian bisa menghargai ekologi, kemudian mencintai pengetahuan. Karena pengetahuan adalah syarat pertama bagi manusia untuk bisa mengelola bumi secara sehat dan bersahabat dan berkelanjutan. Itu dikatakan sehat ya. Kenapa dikatakan kuat? Karena kurikulum tauhid ini bisa membantu guru, dosen dan lembaga pendidikan
untuk membantu murid siswa dan mahasiswa untuk bisa memanfaatkan 3 kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan sains, dan kekuatan teknologi untuk menjadi generasi yang soleh, religius, agamis, ya humanis, ekologis, dan berprestasi dalam bidang pengetahuan, sehingga bisa mengelola bumi ini dan bisa juga mengatasi masalah kehidupan di bumi ini dengan baik dalam rangka menciptakan kehidupan baru yang lebih baik. Nah, kenapa kurikulum dikatakan tauhid, dikatakan kurikulum yang diberkahi? Karena kurikulum tauhid adalah kurikulum yang disandarkan kepada teori dan metodologi tauhid, dan teori dan metodologi adalah teori dan metodologi baru yang berhasil kami rumuskan, yang langsung disandarkan kepada kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat Allah yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa itu Allah? Dialah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dan kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk diberi kepercayaan mengelola bumi secara sehat, bersahabat, dan berkelanjutan sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan berdasarkan apa yang manusia inginkan. Nah, apabila manusia sukses mengelola bumi sebagaimana yang Allah inginkan, maka manusia akan berpeluang mendapatkan 2 surga, surga dunia dan surga akhirat, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, yang doanya bunyi seperti ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Inilah tujuan daripada penerapan kurikulum tauhid, di mana seluruh pengetahuan tidak ada lagi yang bisa terlepas dari Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui teori dan metodologi tauhid, karena memang Allah lah sang pemilik pengetahuan dan manusia itu sendiri. Jadi kemudian studi tersiar adalah studi khusus yang kami kembangkan untuk membantu terciptanya perdamaian, kesehatan, dan kesejahteraan global dengan memadukan 2 bidang ilmu, yaitu ilmu sejarah terapan dan terapi mental terpadu atau tindakan kesehatan super terpadu. Nah, itu. Inilah yang bisa kami sampaikan pada hari ini, ya, pada pagi ini, di mana ini apa yang terjadi pada ini, ya, ini. Yang kemudian pada video ini, ya, ini hanyalah segelintir, ya, segelintir dari berbagai permasalahan hari ini yang belum bisa terselesaikan, dan agama, sains, ideologi mengalami kelemahannya masing-masing. Agama adalah keyakinan, dan setiap keyakinan masih berhadapan dengan keyakinan yang lain. Kemudian ideologi adalah keyakinan rasional dari para ilmuwan, dan juga berbeda-beda. Seperti yang terjadi di Ukraina adalah pertarungan antara kapitalisme dengan sosialisme, dan belum ada juga solusinya. Sains yang saat ini yang diterapkan di sekolah adalah sains modern yang memisahkan pengetahuan umum dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta pengetahuan, sehingga keberadaan pengetahuan umum tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga murid, siswa, orang tua, guru, dosen, lembaga pendidikan, uang habis begitu banyak tapi pengetahuannya kurang berkah. Anak yang kita sekolahkan atau guru, siswa yang kita ajar juga tidak menghargai kita. Kenapa? Karena bagaimana mungkin mereka bisa menghargai kita sementara kita sini tidak menghargai Allah sebagai pemilik pengetahuan melalui pengetahuan yang kita ajarkan, seperti itu. Maka dengan demikian, setelah kami sadari semua melalui penelitian yang begitu lama, ya, 21 tahun dengan berbagai kesulitan penderitaan hidup yang kami alami, dan Allah sebagai saksinya dan disaksikan oleh seluruh malaikatnya, bahwa inilah kami rasa berusaha memberikan solusi yang normal, ya, solusi yang belum pernah ada dalam sejarah manusia, di mana buku ini judulnya adalah Panduan Workshop Dasar Sains Tauhid, Kurikulum Tauhid, dan Studi Tersiara. Dan kami akan membuka workshop, ya, pelatihan workshop secara online dan offline, dan kami sebagai perumus, ya, atau sebagai pemilik produk memohon dukungan doa, ya, dan 1 juta doa, 1 juta subscriber, dan 1 juta dukungan sosial. Karena saya, walaupun suara ini saya agak keras, tapi saya posisi dalam keadaan kesehatannya belum terlalu pulih dan sangat membutuhkan doa yang sebanyak-banyaknya,
subscriber yang sebanyak-banyaknya, dan dukungan sosial yang sebanyak-banyaknya, agar saya semakin percaya diri, sehat dan kuat, dan bisa mulai memasarkan dan membuka workshop ini kepada masyarakat yang membutuhkan, lembaga, guru, dosen, orang tua, agar kita semua bisa menjadi generasi baru yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tetap kita menghargai jasa-jasa orang terdahulu karena mereka telah berusaha dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sekarang tugas kita adalah memperbaiki agar gerak sejarah kita menjadi gerak sejarah yang semakin baik di masa depan dan memudahkan kita untuk masuk surganya Allah SWT dengan cara yang sehat, bersahabat, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LCP Indonesia untuk perdamaian, kesehatan, kesetaraan global yang manusiawi dan masuk surga bersama-sama. Terima kasih.